Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketujuh, aktivitas gerak berirama. Gerak berirama adalah serangkaian gerak yang dipilih secara bebas. Gerak tersebut dengan diikuti irama musik sehingga menciptakan gerak ritmis. Aktivitas gerak berirama bermanfaat dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai gerakannya, senam yang kamu lakukan ini akan mengembangkan daya tahan koordinasi, kelincahan, keseimbangan dengan memperhatikan faktor keselamatan, nilai-nilai disiplin, dan keberanian. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, meloncat, putaran tangan dan badan, serta tekukan lengan dan lutut menurut kebutuhan gerak yang dilakukan, baik yang diiringi dengan aba-aba, ketukan maupun musik. Senam irama ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Senam irama juga disebut dengan senam gerak berirama. Gerak senam ini dipadukan dengan irama atau ketukan, sehingga menjadikan gerakan indah bagi yang melihat dan menjadikan tubuh bugar dan terampil bagi yang melakukannya. Menurut perkembangannya, senam irama terbagi menjadi 3, yaitu senam irama yang berasal dari seni sandiwara, seni musik, dan seni tari balet. Kita masuk dalam pembahasannya, variasi dan kombinasi langkah dasar. Gerakan di tempat adalah gerakan yang dilakukan di tempat dan disusun secara sistematis. Gerakan yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik antara ayunan lengan, kaki, pandangan menjadi seimbang, dan dapat menyesuaikan ketukan atau musik. Senam irama dapat dilakukan penuh dengan estetika atau keindahan dan rasa senang sehingga tercapai tujuan gerak. Berikut cara melakukan gerak di tempat. Amatilah dan praktikanlah gerakan di tempat berikut seperti gambar ini. Gerakan pertama, gerakan di tempat dari sikap awal. Caranya dengan posisi kaki kangkang, kedua tangan lurus ke samping kanan atas, berat badan bertumpu pada kaki kanan. Hitungan pertama, ayunkan kedua tangan ke kiri, atas lewat bawah sehingga gerakan kembali seperti sikap awal seperti gambar berikut ini. Hitungan kedua, ayunkan kedua tangan ke kanan sehingga kembali ke sikap awal. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Hitungan ketiga dan keempat, ayunkan kedua tangan ke kiri dan putar 1 kali berporos pada sendi bahu. Berat badan bertumpu pada kaki kiri dan arahkan pandangan ke arah jari tangan seperti gambar berikut. Hitungan 5, 6, 7, dan 8. Gerakan ini merupakan gerakan kebalikan dari gerakan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Untuk gerakan kedua, langkahkan ke kiri. Cara melakukannya, kaki kangkang, kedua tangan lurus ke samping kanan atas, berat badan bertumpu pada kaki kanan. Lihatlah seperti gambar berikut. Hitungan pertama, ayunkan kedua tangan ke kiri atas lewat bawah, arah balik ke sikap awal seperti gambar berikut ini. Hitungan keduanya, ayunkan kedua tangan ke kanan sehingga kembali ke sikap awal seperti gambar berikut. Hitungan ketiga dan keempat, ayunkan dan putar kedua tangan ke kiri bersamaan dengan kaki kiri, lalu langkahkan ke kiri kangkang dan kedua tangan ke samping kanan atas. Berat badan bertumpu pada kaki kiri. Lihatlah gerakan berikut ini. Gerakan hitungan ketiga, melangkahkan kaki ke kiri. Gerakan hitungan keempat, berat badan pada kaki kiri. Hitungan 5 dan 6, gerakan arah sebaliknya pada hitungan pertama dan 6. Lihatlah seperti gambar berikut. Gerakan hitungan 5, melangkahkan ke kanan. Gerakan hitungan 6, berat badan pada kaki kanan. Hitungan 7 dan 8-nya, ayunkan dan putar kedua tangan ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke kanan dan berat badan bertumpu pada kaki kanan. Ulangilah gerakan di atas dengan 2 kali 8 hitungan. Gerakan ketiga, langkah ke kanan. Cara melakukan sikap awal gerakan ketiga adalah sebagai berikut. Kaki kangkang, kedua tangan lurus di samping kanan atas, dan berat badan bertumpu pada kaki kanan.
Hitungan pertamanya, ayunkan kedua tangan ke kiri atas lewat bawah sehingga seperti sikap awal dalam gambar berikut. Hitungan 2, ayunkan kedua tangan ke kanan sehingga kembali ke sikap awal. Seperti gambar berikut ini, gerakan hitungan 2 mengayun ke kanan dan sikap ke gerak selanjutnya. Hitungan 3 dan 4, ayunkan dan putar kedua tangan ke kiri bersamaan dengan kaki kiri, melangkah ke kiri, kangkang badan, dan tangan meliuk ke kanan, berat badan di kaki kanan dan pandangan ke depan. Pada gerakan hitungan ketiga, gerakan ke kiri, gerakan hitungan 4 diliukkan badan ke kanan dalam gambar berikut. Hitungan 5 dan 6, arahkan balik pada hitungan pertama dan kedua. Hitungan 7 dan 8, ayunkan dan putar kedua tangan ke kanan bersamaan kaki kanan melangkah ke kanan dan berat badan pada kaki kanan. Badan dan tangan meliuk ke kiri. Ulangi gerakan di atas 2 kali 8 hitungan. Seperti gambar berikut ini, gerakan hitungan 7 melangkah ke kanan, gerakan hitungan 8 meliukkan badan ke kiri. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, variasi dan kombinasi gerak ayunan lengan dan tangan. Gerakan lengan dapat dilakukan dengan cara mengayun atau mendorong lengan sesuai variasi langkah yang kamu lakukan. Ketepatan dalam memadukan atau menggabungkan ayunan lengan dan dorongan akan menghasilkan gerakan yang indah dan mudah dilakukan. Gerakan lengan dapat dilakukan dengan satu lengan secara bergantian dan dua lengan secara bersamaan. Hal tersebut bergantung bagaimana kamu melakukan bentuk gerakan seperti menyiku, merentang, mengayun, dan mendorong lengan, baik dengan menggenggam maupun dengan membuka telapak tangan sesuai kebutuhan gerak. Gerakan di bawah ini merupakan kelanjutan gerakan berirama. Cobalah pahami dan praktikkan gerakan-gerakan di bawah ini. Pertama, ayunan lengan samping tunggal secara bergantian. Gerakan ayunan lengan ke samping dapat berporos pada siku dan sendi bahu. Lakukan gerakan tersebut dengan menggunakan lengan secara bergantian. Lihatlah seperti gambar berikut. Kedua, ayunan lengan samping ganda secara bersamaan. Gerakan ayunan lengan ke samping juga dapat dilakukan dari pangkal bahu dan sendi siku sesuai variasi langkah yang kamu lakukan seperti gambar berikut ini. Ketiga, ayunan lengan depan ganda secara bersamaan. Gerakan mengayun lengan dilakukan dari pangkal lengan dan atau sendi bahu, dari samping badan ke atas sejajar bahu secara bersamaan, telapak tangan mengepal. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Keempat, ayunan lengan ke atas tunggal secara bergantian. Gerakan mengayun atau mendorong lengan lurus ke atas dimulai dari samping badan dan depan dada. Adapun telapak tangan terbuka atau mengepal secara bergantian seperti gambar berikut. Yang kelima, ayunan lengan ke atas ganda secara bersamaan. Gerakan mengayun atau mendorong lengan lurus ke atas dimulai dari samping badan atau depan dada menyiku secara bersamaan. Adapun telapak lengan mengepal atau terbuka. Lihatlah seperti gambar berikut ini. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Jikalau kurang memahami, bisa video ini diulangi kembali, dan jika ada pertanyaan bisa diajukan kepada Pak Guru secara pribadi. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.